Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Balik lagi sama saya, Nazmi Sensei. Hari ini kita akan belajar bahasa Jepang lagi. Yeay. Kita akan masuk ke sini, ke pertemuan 5. Masih dengan perkenalannya dalam bahasa Jepang, yaitu subjudulnya adalah Indonesia Jing Desu. Kira-kira bab 5 pada buku Nihongo Kira-kira ini akan membahas tentang apa saja ya di dalamnya. Mari kita simak. Oke, minasan, mite kudasai, mite. Di atas itu ada berbagai bendera dalam semua negara yang ada di dunia ini, khususnya di negara-negara Asia. Ada apa saja nih? Di sini ada Inggris, lalu di atasnya lagi ada Amerika, maaf, ada Malaysia, lalu di atasnya lagi ada Singapura. Untuk yang di sebelahnya, sebelah sini ya, sebelah sini ya, di sebelah sana itu ada Malaysia. Kok Malaysia? Sorry, ada Amerika, ada Jepang, dan juga ada Indonesia. Ketukar ya antara Malaysia dengan Amerika ini. Rada siwer gitu, mata sensei. Nah, sekarang Sensei ingin bertanya nih setelah Minasang melihat berbagai bendera negara yang ada di Asia ini, impian negara Minasang itu kemana sih? Ingin jalan-jalan atau tinggal di sana? Minasang suka negara yang mana nih? Indonesia aja ya, kita cinta Indonesia. Tapi kan tentunya Minasang kalau selain di Indonesia ini pasti punya negara impian ya. Aduh, saya pengen banget deh bisa ke Jepang, saya mau banget deh bisa ke Singapura, bisa ke Inggris, dan ke negara-negara impian Minasang lainnya. Oke, jadi untuk bab ini kita itu akan mempelajari tentang negara-negara dan mengungkapkan kita sebagai orang dari negara mana nih, asal kita dari mana nih. Tapi sebelum itu, Sensei ingin menjelaskan tentang apa nih yang ada di atas sini. Bahasan apa nih yang ada di gambar ini, seperti itu. Di sini ada kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kata tunjuk dalam bahasa Jepang itu ada 4 ya, tetapi kata kunci di depannya itu yang wajib untuk minasang ketahui. Ada depannya itu ada ko, so, a, do. Nantinya akan ada kochira, sochira, achira, dochira. Untuk kochira, lihat di sini ya, minasang yang paling atas ini nih. Di sini itu ada lawan bicara dengan si pembicaranya membicarakan sesuatu dengan menunjuk apa coba? Nah, menunjuk bagian yang ini. Jadi, kochira itu adalah ini. Antara lawan bicara dan pembicara berdekatan dengan sesuatu yang ditunjuknya. Lalu untuk yang sochira, ketika pembicara menunjuk sesuatu yang jauh dari pembicaranya itu. Jadi di sini pembicaranya menunjuk sesuatu yang jauh nih dari si ceweknya ini. Sochira seperti itu. Nah, kalau Acira itu adalah pembicara dan lawan bicaranya itu sama-sama jauh dari benda yang ditunjuknya atau sesuatu yang ditunjuknya. Jika diartikan secara instannya gitu ya, Kochira itu ini, Kochira ini, Sochira itu, Acira yang di sana. Jadi Kochira, Sochira, Acira begitu. Ini itu yang di sana seperti itu ya. Kalau Dochira di mana? Dochira desu ka? Di mana? Seperti itu untuk kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Nah, di sini ada perkenalan nih dalam bahasa Jepang. Tadi kita kan sudah ya untuk di bab 4 itu, di pertemuan 4 kita sudah membahas apa saja? Nama, betul. Apalagi sekolah, lalu
kelas. Nah, selain nama, sekolah, kelas, kita juga akan memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang dengan menyebutkan asal kita nih dari mana, alamat kita di mana. Nah, menggunakan nani nani jing des. Ini cara bacanya adalah nani nani jing des. Watashi wa Indonesia jing des. Untuk negara lain, watashi wa Nihon jing des. Watashi wa Amerika jing des. Watashi wa Singapura jing des. Seperti itu. Jadi, watashi wa menyebutkan negaranya di mana, jing des. Saya orang Indonesia, saya orang Singapura, saya orang Jepang, dan lain-lain. Nah, inilah nama contoh beberapa negara yang bisa minasang contohkan untuk disebutkan dalam perkenalan. Seperti itu. Nah, lalu di sini kata tunjuk tadi digunakan juga nih untuk memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang. Kalau yang tadi mah ya, yang ini slide sebelumnya itu memperkenalkan diri sendiri dalam bahasa Jepang. Watashi wa dengan menyebutkan watashi. Watashi wa Indonesia jing des. Nah, kalau untuk yang penggunaan kata tunjuk itu digunakan untuk menjelaskan atau memperkenalkan asal dari orang lain. Sensei contohkan, kochira wa nani nani sang des. Contohnya, kochira wa Dewi sang des. Yang sebelah sini adalah Dewi. Kochira wa Budi sang des. Yang sebelah sini, orang ini adalah Budi. Seperti itu. Nah, terus di sini juga kita bisa menunjukkan orang bergantung pada jauh dekatnya orang tersebut. Tadi ya, kalau dekat dengan kita, kochira wa, kochira wa Dewi sang des. Kalau agak jauh nih, kita tunjuk di sebelah sana. Sochira wa Dewi sang des. Dan lebih jauh lagi di sebelah sana, Achira wa Dewi sang des. Kochira wa Dewi sang des. Sochira wa Dewi sang des. Achira wa Dewi sang des. Seperti itu. Jadi, kochira, sochira, dan achira digunakan untuk menunjukkan sesuatu untuk yang lebih sopan, seperti memperkenalkan orang lain, seperti itu. Nah, selain kochira, sochira, dan achira, kata tunjuk dalam bahasa Jepang juga ada lagi, yaitu kono, sono, ano. Artinya sama, ini, itu, di sana. Tetapi penggunaannya, kalau kochira, sochira, dan achira tidak dibarengi dengan kata benda. Jadi dia bisa berdiri tunggal atau bisa berdiri sendiri. Kochira wa, sochira wa, achira wa. Ini adalah, itu adalah, yang di sana adalah. Sedangkan kono, sono, ano harus ditempelin sama kata benda. Misalnya, kono kata wa, orang ini. Sono kata wa, orang itu. Ano kata wa, orang yang di sana. Sampai sini masih bingung kah? Sensei contohkan lagi ya. Misalnya nih dalam bahasa Jepang buku. Buku itu adalah hong. Jadi kalau buku ini kono hong, buku itu sono hong, buku yang di sana ano hong. Nah, kita simak nih video contoh perkenalan dari native speaker-nya. Ada yang ingin berkenalan ceritanya nih. Bagaimana ya cara berkenalan dengan menyebutkan asal dari negaranya tersebut. Nah, kita dengarkan bersama ya videonya. Kita mulai.
sumimasen. 勉強中。ロボット L21 でエリの勉強をお手伝い。先生堀の日本語を優しく教えます。挑戦。日本語できます。皆さんも一緒に挑戦しましょう。初めての挨拶。皆さんこんにちは。ポニゴンです。こんにちは。エリンです。こんにちは。こんにちは。これから半年間、私たちが皆さんと一緒に日本語を勉強します。よろしくお願いします。エリー、今日は初めて日本の学校に行くんだよね。はい。楽しみだな。友達がたくさんできるよ。そして今日エリンが挑戦するのはこれだよ。初めての挨拶。そう、初めての挨拶をするよ。クラスのみんなに上手に挨拶できるかな？頑張ってね。Nah, ceritanya Erinnya ini murid baru, pindahan dari negara apa gitu ya, pindah ke Jepang. Nah, sekarang kita lanjutkan aja langsung ke perkenalan Erinnya ya. Nah, kita ulangi. Dia menuliskan dulu namanya. はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。日本のことをたくさん勉強したいので、よろしくお願いします。Ulangi ya. よろしく頼んだ。はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。Nah, katanya, Hajimemashite, Erin desu. Igirisu kara kimashita. Nah, dia bilang bahwa dia berasal dari Inggris. Nah, tapi minasang bisa ganti nani-nani kara kimashitanya itu dengan jing. Jadi, diganti nih sama sensei ya, digantinya. Hajimemashite, Erin desu. Igirisu jing desu. Seperti itu. Jadi, Hajimemashite Erin desu, Igirisu jing desu. Katanya dia namanya Erin, berasal dari Inggris atau orang Inggris. Seperti itu, minasang. Wakarimashita ne? Selanjutnya, kita akan belajar tentang hiragana dalam bahasa Jepang. Sebelumnya, Sensei ingin memperkenalkan dulu introduction mengenai huruf bahasa Jepang. Huruf apa saja yang digunakan dalam belajar bahasa Jepang? Yang pertama itu ada huruf hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Huruf hiragana bentuknya seperti ini ya. Huruf katakana bentuknya seperti ini, huruf kanji begini, dan huruf romaji begini. Jadi huruf kanji adalah gabungan dari huruf hiragana. Terus kalau huruf romaji, ya huruf ini, huruf abjad biasa, seperti itu.
Oke, Sensei ingin memperkenalkan dulu huruf hiragana. Nah, huruf hiragana biasanya disebut dengan huruf perempuan. Mengapa? Karena bentuknya itu luas atau lentur seperti perempuan, ya, bulat-bulat, halus seperti ini. Ini adalah huruf hiragana. Huruf hiragana maupun huruf katakana itu tidak ada yang namanya konsonan tunggal, terkecuali nanti huruf paling terakhir ini dibacanya an atau atau ang bergantung pada katanya seperti apa. Nah, kemudian cara bacanya, bagaimana Sensei jika tidak terdapat huruf tunggal? Yaitu cara bacanya menjadi k, ki, kak dan a, kak dan i gitu ya. Kakiku, keko, sashi, su, seso, dan seterusnya sampai wa. Nanti Sensei akan mempermudah kalian bagaimana cara menghafalkan huruf hiragana dengan urutannya setelah kita semua belajar hurufnya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan huruf katakana? Huruf katakana disebut, sumimasen. Huruf katakana disebut dengan huruf pria karena dia bentuknya tegas-tegas ya, tegak dan kaku seperti ini. Katanya seperti itu ya. Nah, sama ya seperti huruf hiragana tidak ada konsonan tunggal. Jadi a, i, u, e, o, kaki, ku, keko, sashi, shu, seso dan seterusnya sampai wa. Begitu. Bedanya huruf hiragana dan katakana adalah huruf hiragana digunakan untuk kosakata asli bahasa Jepang, sedangkan huruf katakana digunakan untuk huruf serapan. Huruf serapan baik itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa lainnya. Contohnya nih yang paling gampang, huruf serapan apa ya yang biasanya bisa digunakan huruf katakana di dalamnya? Yaitu nama orang, betul. Jadi nama saya Nazmi, karena Z itu tidak ada konsonan tunggal dalam bahasa Jepang, maka nama saya menjadi Nazumi. Nah, kalau namanya Lili, bagaimana Sensei? Nah, kalau Lili karena tidak ada huruf L dalam bahasa Jepang, maka menjadi Riri. Semua huruf L dirubah menjadi huruf R. Kalau Lala menjadi Rara, kalau Lisa menjadi Risa, dan seterusnya. Itu adalah contoh nama serapan dari luar. Diserap, bukan diserap ya, tetapi dituliskan dengan huruf katakana. Katakana punya urutan dalam penulisannya. Contohnya di sini adalah A. Nih, ada angka 1 ya di sini. 1 ke sini. Lalu ada angka 2 di sini ke bawah 2 dan ada angka 3 yang warna ungu. 3. Jadi cara nulisnya 1 2 3 seperti itu. Kalau huruf I, nah, kita lihat nih angkanya dulu. Ini nih angka 1, maka 1, angka 2, 2. Jadi cara menulisnya 1, 2. Huruf U, 1, 2. Huruf E, 1, 2. Huruf O, 1, 2, 3. Seperti itu. Huruf K. 1, 2, 3. Huruf Q. 1, 2, 3, 4. Huruf Q hanya ada 1 coretan. 1. Huruf K 3 coretan. 1, 2, 3. Huruf Ko 1, 2. Sensei kalau tidak ada angkanya gimana sih caranya kita bisa nulis sesuai dengan urutannya? Dan kenapa sih Sensei harus ada urutannya segala? Urutan dalam penulisan huruf hiragana maupun katakana digunakan agar tulisan kita menjadi rapi dalam menuliskannya, tidak berantakan seperti itu ya. Nah, maka diperlukan urutan dalam penulisannya karena pada zaman dahulu Jepang itu kan belum ada pensil ya. Jadi mereka menuliskannya menggunakan fude atau koas yang dicelupkan ke tinta lalu menuliskannya di atas kertas. Jika menuliskannya tanpa ada urutan, maka tintanya akan berantakan. Jadi mereka
Orang Jepang itu menuliskannya dengan cantik, dengan indah. Nanti ada namanya seni dalam menulis huruf Jepang yang disebut dengan suji. Seperti itu. Nah, cara menuliskan urutan yang benar, kalau kita tidak ingat adalah tahapannya yang pertama dituliskan dulu dari sebelah sini, sebelah kiri ya. Kalau dari saya nih ya, dari layar sebelah kiri dulu. Dari kalian juga sama, sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu ditulis nih. Dia kan urutan, bisa minasang lihat ya, urutan ke satu itu pasti selalu ada di kiri. Ini satu kiri. Nah, untuk yang ini juga ya, kiri. Seperti itu. Nah, kalau misalnya urutannya tidak ada kiri dulu, maka urutan yang pertama adalah yang horizontal dulu, gitu. Yang ini dulu, yang ke kanan dulu, gitu. Nih, bisa minasang lihat garisnya yang horizontal dulu, baru vertikal. Horizontal dulu, set. Ini juga horizontal dulu. Ini horizontal dulu. Kalau ini mas hanya satu ya, ini horizontal dulu, yang atasnya dulu. Horizontal dulu, yang atasnya dulu. Jadi horizontal atas, baru horizontal bawah. Setelah itu baru vertikal. Satu, dua. Nah, ini kan ya horizontal atas, horizontal bawah, vertikal. Begitu cara penulisannya. Ya, oke Deska. Nah, kita tonton video untuk yang huruf hiragana dari A sampai Ko ya. A, I, U, E, O, kaki, ku, keko, ta, shisu, seso, hachi, tsu, teto, na, ni, nu, ne, no, no, hi, hu, he, ho, ma, ni, mu, me, mo, ya, yu, yo, wa, u, ru, re, ro. I, U, E, O, kaki, ku, keko, ta, shisu, seso, tachi, tsu, teto, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, hu, he, ho, ma, ni, mu, me, mo, ya, yu, yo, dari, ru, re, ro. Waong, katanya seperti itu. Jadi itu juga bisa mempermudah kalian untuk mengingat huruf-huruf Jepang nantinya. Ada A, I, U, E, O, kaki, ku, keko. Segitu dulu. Nah, selanjutnya kita akan belajar sa, shisu, seso, ta, chi, tsu, teto. A, I, U, E, O, sat, ulangi, sorry. A, I, U, E, O, kaki, ku, keko. Sa, shisu, seso, tachi, tsu, teto. Nah, sampai situ dulu belajarnya. 4 golongan dulu. Untuk cara penulisan yang sa, seperti biasa. Yang horizontal dulu, baru vertikal. Nah, baru deh di bawahnya set gitu. Kalau yang ini shi, 1. Untuk yang su, 1, 2 coretan. Yang se, 1, 2, 3 coretan. Yang so, 1. Seperti itu. Untuk yang ta, 1, 2, 3, 4. Ci, 1, 2, 3. Su, 1. Te, 1. To, 1, 2. Jadi tadi kalian sudah lihat ya, nanti di sini ada nomor-nomornya, bisa kalian lihat dan kalian harus belajar menuliskannya dalam buku. Jadi bagaimana kita bisa menghafal sesuatu selain membaca, yaitu menuliskannya kembali agar kita ingat nih bentuknya, huruf A itu bagaimana, I itu bagaimana, dan seterusnya sampai huruf To untuk minggu ini. Seperti itu minasang. Wakarimasu ka? Oke, kalau sudah paham, jadi untuk hari ini, untuk bab 5 ini, kita cukupkan sekian. Kita belajar apa saja tadi? Perkenalan dengan mengungkapkan nama, kemudian asalnya kita dari mana atau orang mana, lalu kita juga menjelaskan tentang sekolah kita dari mana, dan kelasnya kelas berapa, dan yang terakhir adalah kita belajar mengenai huruf hiragana dari A sampai dengan
foto serta cara penulisannya seperti apa, urutannya bagaimana. Hai, segitu saja ya minasang. Sampai jumpa di video berikutnya. Arigatou gozaimashita.